Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Hairunisa, mahasiswi Universitas Pancasakti, Parodi PAUD. Kali ini saya akan memaparkan dakwah mengenai pembelajaran pengganti UAS, yaitu pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memaparkan atau membahas mengenai keutamaan menolong dan memudahkan urusan orang lain. Mengutip hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan dirinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan secara berkelompok. Satu sama lain saling membutuhkan. Untuk mendapatkan kesejahteraan, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita pasti bergantung dan membutuhkan pertolongan orang lain. Begitupun sebaliknya, orang lain pasti membutuhkan kehadiran kita. Sikap saling membantu sangat dianjurkan dalam Islam. Membiarkan saling membantu sesama manusia merupakan dari akhlak yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, pada dasarnya ta'awun atau disebut dengan tolong-menolong itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tolong-menolong secara moral. Yang kedua adalah tolong-menolong secara material. Tolong-menolong secara moral adalah itu saling membantu, memberi nasihat tentang kebaikan, kemudian memberi jalan keluar atas kesulitan teman atau orang lain, kemudian mencegah perbuatan munkar dan menunjukkan bagaimana seseorang itu berbuat. Kalau tolong menolong secara material adalah membantu orang itu dalam berupa tenaga, harta, modal, sedekah, kemudian dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pun bersabda, ada 4 perkara hak orang Islam yang harus kamu penuhi. Yang pertama adalah membantu kepada yang berbuat kebaikan. Yang kedua, memohon ampun kepada yang berbuat dosa. Yang ketiga, mendoakan kepada orang yang membelakangi agamanya. Kemudian yang keempat, agar seorang kepada mereka yang melakukan taubat. Pada saat ini ta'awun pada kenyataannya dari umat Islam sendiri itu masih belum maksimal, apalagi pada zaman sekarang ini di mana orang-orang itu sulit dalam kesulitan karena akibat pandemi corona. Mereka mungkin hanya mementingkan diri sendiri,
dibandingkan mementingkan orang lain, gitu kan? Karena mereka sendiri merasa kalau saya juga tidak mampu. Akibat dari dia dipecat dari pekerjaannya, kemudian sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghasilan, kurangnya penghasilan karena akibat perekonomian atau bagaimana. Padahal kalau orang sedekah itu menolong orang lain itu dalam kesulitan, insya Allah yang bukan hanya kita memberikan sesuatu apapun dalam bentuk kalau kita dalam keadaan punya atau dalam keadaan kaya, malahan dalam keadaan sesulit apapun kita dituntut untuk bisa bersedekah kepada orang lain, membantu kepada orang lain. Janji Allah adalah kita pasti akan diberikan kemudahan atas kesulitan kita ini, kapanpun gitu, karena kita nggak tahu itu adalah urusan Allah. Kapan dari siapa pun kita nggak tahu, tapi insya Allah sudah menjanjikan orang yang suka bersedekah, menolong orang lain, memudahkan kesulitan orang lain. Dan itu diharapkan untuk saat ini kita melatih diri untuk dermawan dan suka mengulurkan tangan kepada muslim yang membutuhkan, kemudian memberikan lapangan pekerjaan bagi yang fakir dan tidak segan-segan menolong anak yatim piatu, sehingga harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang, malahan itu adalah tabungan daripada cengcelengan kita ya di akhirat nanti. Mungkin demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari kekhilafan dan kebodohan saya. Kalaupun bisa dipetik daripada nilai kebaikan dari apa yang saya sampaikan, itu adalah semata-mata datangnya dari kebenaran Allah. Maka hal itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.